Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Untuk kali ini membahas tentang, ini kan pertanyaan permintaan dari teman-teman, eh, berkaitan dengan bahan-bahan pembuatan konsentrat, terus kandungan-kandungan gizinya, terus mengupas semua bahan-bahan yang ada di sekitaran kita ya. Bukan hanya di Lampung, mungkin di luar Lampung. Jadi membuat konsentrat yang mungkin tidak sama dengan di daerah Lampung, tetapi bisa di daerah Anda menggunakan sumber-sumber yang ada, memanfaatkan limbah-limbah yang ada. Nah, ini saya kupas satu persatu, mudah-mudahan bisa menjadi acuan, bisa menjadi pembelajaran bersama ya. Ini untuk hijauan atau dedaunan lah ya. Yang intinya umumnya ini mengandung serat kasar ya, serat kasar dan mengandung protein kasar. Ya. Serat kasar dan protein kasar ini bisa dihasilkan ya mulai dari tepung jagung ya. Tepung jagung ini memiliki serat kasar yang tinggi. Energinya sedang kalau tepung jagung ya. Ya tebon ya batang ya itu kan tebon lah intinya ya. Terus daun singkong. Daun singkong ini memiliki protein kasar ya, memiliki protein kasar yang tinggi. Kalau tadi daun singkong adalah serat kasar yang tinggi, daun singkong ini memiliki protein kasar yang tinggi. 20 antara 25% lah katanya. Terus kemudian rendang kangkung. Rendang kangkung ini memiliki protein kasar sedang ya, protein kasar sedang. Ya 15 sampai 18% lah ya. Terus mengandung mineral juga kalau rendang kangkungnya. Terus indigo vera. Indigo vera itu memiliki kandungan protein kasar ya yang cukup tinggi, 20 sampai 28% ya. Ini bagus untuk pakan ternak ya, bagus untuk pakan ternak. Terus daun lamtoro juga memiliki protein kasar yang tinggi. Ini daun lamtoro 20 sampai 25%. Artinya kalau daun lamtoro itu sama dengan daun singkong, ya kan? Terus daun gamal nih ya, daun gamal mengandung protein tinggi juga ya, mengandung protein kasar tinggi 18 sampai 23% ya. Terus lericide memiliki protein kasar tinggi juga ya. Terus rumput odot itu memiliki serat kasar tinggi, sedangkan proteinnya hanya sedikit ya, 8 sampai 12% kalau odot ya. Rumput odot gajah-gajahan ini. Terus kalau daun pisang, daun pepaya, daun nangka itu memiliki pK sedang ya, memiliki pK sedang. Terus pK itu maksudnya apa? Protein kasar ya, memiliki protein kasar sedang, sedangkan serat kasarnya itu tinggi ya. Memiliki vitamin dan mineral. Ini kalau daun pisang, pepaya, nangka gitu kan. Terus bahan-bahan konsentrat yang memiliki energi protein yang bagus ya. Ini yang pertama ini bungkil kedelai. Bungkil kedelai itu protein kasarnya cukup tinggi 44 sampai 48% ya. Yang kedua itu bungkil kelapa, protein kasarnya itu memiliki 18 sampai 22%. Energinya sedang, seratnya agak tinggi. Nah, ini bungkil kelapa. Bungkil sawit, protein kasarnya rendah, ya rendah-rendah sedang lah di tengah-tengah lah ya. Terus serat kasarnya tinggi, energinya rendah. Terus dedak padi memiliki energi yang tinggi, protein kasarnya sedang antara 12 sampai 14%. Protein apa namanya? Serat kasarnya itu kalau apa dedak padi itu serat kasarnya sedang. Terus dedak jagung ya, dedak jagung atau polar lah ya. Energinya memiliki energi yang bagus ya. Ya tinggi, protein kasarnya tinggi, lebih halus
lebih baik dari dedak padi. Ini kalau dedak jagung. Terus tepung ikan, protein kasarnya itu tinggi, 60 sampai 72%. Sumber asam amino esensial juga punya dia. Terus kulit kopi itu serat kasar tinggi, energi rendah, terus sedikit mengandung kafein lah ya. Kulit nanas itu energinya sedang, serat kasarnya tinggi, memiliki kandungan gula, terus kemudian vitamin C ya. Gaplek singkong nih, energinya tinggi, karbohidrat ya energinya. Karbohidratnya tinggi, proteinnya rendah. Ampas tahu, protein kasarnya tinggi 20 sampai 25%, sama dengan apa namanya? Daun singkong, kandungan daun singkongnya ya. Serat kasarnya rendah, ya sedang lah. Terus mudah busuk. Ini kalau ampas tahu mudah busuk ya. Jadi ada perlu pengolahan nanti kalau berkaitan dengan nanti bikin racikan-racikan konsentrat lah ya. Terus kemudian ampas singkong. Ampas singkong itu energi tinggi, serat kasar rendah, protein kasarnya rendah ya. Ampas bir itu protein kasarnya tinggi 20 sampai 25, energinya sedang ya kan. Palabilitasnya itu tinggi. Palabilitas itu apa? Nanti kita bahas lah ya setelah ini. Terus kalau molase atau tetes tebu. Tetes tebu itu energi tinggi karena mengandung gula. Protein kasarnya sangat rendah, tapi bisa meningkatkan palatabilitas ya. Palatabilitas itu apa? Nanti kita bahas. Kalau premik itu kita mengandung vitamin dan mineral lah ya. Kalau mineral itu ya, mineral itu apa? Mineral itu mengandung kalsium, fosfor, magnesium, ya kan? Biasanya kan kalau di online di kan ada yang jual mineral, jadi kan seperti itulah ya. Nah, perlu diperhatikan ini buat teman-teman ya untuk hijauan yang memiliki protein tinggi seperti Indogovera, daun singkong, daun lamtoro itu eh, termasuk bahan protein ya seperti bungkil kedelai itu. Ini perlu diolah dengan baik, kalau enggak nanti malah kandungannya rusak gitu, kandungannya rusak dan malah menjadi penyakit gitu, tidak bagus kalau cara pembuatannya salah. Terus bahan limbah kalau seperti kulit kopi, kulit nanas, ampas bir, ampas singkong itu memang kalau pembuatannya itu memang harus harus hati-hati, ya dengan cermat biar tidak mudah busuk ya. Terus kalau mau bikin konsentrat ya harus berkaitan dengan keseimbangan nutrisi ya. Keseimbangan nutrisi itu sangat penting. Nah, ini berkaitan dengan palabilitas. Nah, palabilitas ini memiliki aroma ya. Tadi ngomong aromanya itu kambing suka aroma manis. Palabilitas itu kan mengandung aroma manis, segar, misalnya molase, daun pepaya. Terus tekstur dan bentuk ya. Tekstur dan bentuk itu kalau itu berupa daun ya, daun muda itu lebih disukai oleh kambing ya. Terus palabilitas itu pokoknya mengandung apa namanya, aroma-aroma yang disukai oleh ternak ya. Aroma-aroma disukai ternak. Terus kemudian kalau untuk pakan itu ya pokoknya di daun singkong ada, di dedak jagung ada, di molase ada, di ampas bir ada, di indigofera ada. Itu yang mengandung aroma-aroma yang disukai oleh kambing. Walaupun kalau ini kebanyakan daun singkong juga tidak bagus, ya kan? Karena bisa menurunkan itu tingkat produksi susu ya, juga daging. Jadi kalau membuat konsentrat buat campuran pakan itu memang harus seimbang biar ya dia makannya rakus, makannya enak, cepat gemuk, produksi susunya lancar. Biasanya kan kasus-kasus di Lampung itu kambing kalau diberikan silase daun singkong saja terus menerus full di saat menyusui itu memang
apa namanya, produksi susunya menurun. Karena apa? Yaitu mengandung palabilitas tinggi. Palabilitas aromanya enak, tetapi bisa mempengaruhi produksi susu. Sehingga kalau kambing sedang menyusui itu, ya silase daun singkong itu harus seimbang dengan makanan yang lain. Ya kalau di ternak kampung ini ya pakai rumput lah, rumputnya sekitar 60-70%, silasenya 30% gitu ya. Selanjutnya, ini cara membuat konsentrat dari bahan-bahan ya. Yang saya sebutkan ini mulai dari daun lamtoro, daun nangka, rendang kangkung, dedak padi, dedak jagung, bunggil kedelai, bunggil kelapa, molase, mineral. Nah ini bahan-bahan ini ketika dibuat konsentrat ini harus seimbang ya. Jadi saya contohkan eh, yang pertama ini ya. Saya contohkan yang pertama. Ini contoh. Yang pertama untuk contoh membuat konsentrat ya. Konsentrat dari bahan-bahan yang saya sebutkan. Ini yang pertama ya. Untuk membuat konsentrat ruminansia ini ya untuk dewasa. Pokoknya untuk kambing lah ya. Ini dedak padinya 25%. Terus dedak jagungnya 15%, bungkil kedelainya 10%, bungkil kelapanya 10%, daun lamtoronya ya, daun lamtoro kering ya, kalau bisa kering jangan basah, itu 15%, daun nangka kering itu 5%, daun pisang kering itu 5%, rendang kangkung itu 10%, molase 4%, premixnya 1%. Ya. Itu contoh untuk membuat komposisi bahan konsentrat. Jadi kalau di total menjadi 100 eh, contoh dari 100 kg lah untuk membuat konsentrat tersebut ya. Kenapa itu sekian persen? Lamtoro itu kan tadi sudah saya sebutkan. Sumber protein nabatinya tinggi, terus daun nangka hijauan tambahannya seratnya vitaminnya bagus. Terus daun pisang seratnya kasarnya bagus, sumber energinya bagus. Rendang kangkung ya sumber hijauan lah ya, yang kaya mineral. Kedelai ya protein ya, bungkil ya protein dan lemak. Dedak padi itu energi dan serat. Dedak jagung itu ya energi yang mengandung karbohidrat. Molase itu ya sumber energi, terus meningkatkan palabilitasnya. Terus premix itu ya sumber vitamin dan mineral. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang tidak ada bahan, sebagian bahan yang ada di daerah Anda tinggal? Nah, ini saya kasih contoh lagi. Contohnya membuat pakan konsentrat yang lainnya. Untuk yang kedua, cara membuat pakan konsentrat kambing dari yang pertama dari dedak padi, kulit kopi kering, daun singkong, tebon jagung, molase, dan garam atau mineral ini. Dari bahan itu saja. Yang pertama dedak padinya itu ya dikasih 30%, kulit kopinya 15%, daun singkong keringnya 20%, tebon jagungnya 30%, molasenya 4%, garam atau mineralnya 1%. Itu kalau ini pakan konsentrat ini untuk bagus untuk kambing yang sedang masa pertumbuhan dewasa. Untuk penggemukan ini bagus ya. Karena sekali lagi tepung jagung ini memiliki serat serat kasar ya, serat kasar, energi rendah, eh, baik untuk ya pokoknya kandungannya sedikit. Daun singkong proteinnya tinggi, kulit kopi juga serat, energinya sedikit, dedak padi energi dan seratnya bagus, molase energi, terus memiliki energi, cepat mengikat bahan-bahan yang ada itu. Molase itu bisa meningkatkan aroma bahu yang enak kan, sehingga kambing memiliki nafsu makan yang nambah ya kan, membuat nambah nafsu makan. Ini dari bahan-bahan tersebut ya.
bagus untuk penggemukan, ini bagus ya kan, untuk masa pertumbuhan bagus. Selanjutnya contoh lagi untuk pembuatan konsentrat ya dari bahan-bahan yang saya sebutkan selain ini ya kan, biar teman-teman bisa untuk contoh ya. Ini menggunakan bahan-bahan sederhana lagi yang memanfaatkan di sekitar kita ya. Daun singkong, ampas singkong, dedak padi, dedak jagung, bungkil kelapa, molase. Ini kan mudah ya. Nah, ini mudah, bisa didapatkan, enak ya kan. Jadi kalau daun singkong saya sebutkan lagi, memiliki protein yang tinggi 20 sampai 25%. Ampas singkong memiliki energi, seratnya tinggi. Dedak padi ada mengandung energi dan serat. Dedak jagung juga memiliki energi yang tinggi. Bungkil kelapa itu memiliki protein sedang 15 sampai 20%. Molase itu memiliki energi dan tadi sebagai pengikat pembau rasa biar kambing nafsu makannya tinggi. Nah, ini campurannya ya. Dedak padinya 25%, dedak jagungnya 15%, daun singkongnya 20%, ampas singkongnya 20%, bungkil kelapanya 15%, molasenya 4%, garam premik mineralnya itu 1% ya kan. Ini bahan-bahan yang mudah didapat oleh teman-teman semuanya di lingkungan kita lah ya. Kalau pemberian pakan-pakan itu untuk kambing, ya ini contoh aja dosis pemberian lah, dosis pemberian contoh ya. Kalau kambing sekitar bobotnya 25 sampai 30 kilo, itu ya diberikannya setengah kilo. Ya, setengah kilogram per hari. Ya, yang lainnya boleh campur. Silahkan yang lain lah ya. Maksudnya apa? Hanya setengah kilo per hari ya. Kita kan bikin konsentrat biar irit lah ya. Mungkin bahan-bahannya terlalu mahal. Kalau dihitung kos produksinya nanti kalau kebanyakan malah jadi rugi, sehingga tetap ya kalau kita breeding ya itu ada hijauan-hijauan yang kita tanami atau kita ngarit rumput liar. Berbeda dengan penggemukan, boleh pakai pakan-pakanan yang bernutrisi tinggi ya, terus memiliki protein tinggi. Kalau penggemukan memang harus ya makannya banyak, nggak apa-apa karena kos produksinya banyak, terus besarnya cepat, jualnya cepat. Itu kalau penggemukan. Kalau breeding kan jangka waktunya lama, sehingga konsentrat ini hanya dijadikan bukan pakanan pokok lah, penambah energi, penambah vitamin, mineral, biar kambingnya tidak kurus banget, biar nanti apa namanya produksi susunya bagus, kambingnya sehat, kambingnya gemuk, tempenya bagus, ya kan? Termasuk di video kemarin berkaitan dengan hal ini yang saya sampaikan, uh, lengkap juga ada di video kemarin yang judulnya bagaimana caranya sukses ternak kambing. Nah, di video kemarin, nah ini khusus membahas tentang komposisi pakan-pakan, membuat pakan-pakan konsentrat ya dari bahan limbah yang ada di sekitaran kita. Begitu ya. Terima kasih. Salam Harit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.